Salam dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita di Minggu Sengsara yang kedua saat ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Mari kita teduh di hadapan Tuhan Allah dan kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita mendengar nas Alkitab sebagai pembimbing dalam ibadah kita di Minggu Sengsara yang kedua ini, sebagaimana kesaksian dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 3.
Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, Ku ingin menyerahkan, Kidung Jemaat 441. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, berbunyi begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, ketika kita bercermin dari hukum Tuhan itu, maka kita sadar kita telah berdosa. Kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita, demikian juga dengan sesama kita. Marilah kita memohon pengampunan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa. Kami tidak mampu hidup berdasarkan kehendak-Mu. Malah kami melanggar hukum-hukum-Mu. Di hadapan kemahakudusan-Mu saat ini, kami merendahkan hidup, memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami. Demi Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit bagi kami. Amin. Kidung Jemaat 33, suaramu ku dengar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Kidung Jemaat 35, tercurah darah Tuhanku. Masih dalam posisi berdiri jemaat Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Dan tetap setia melakukan kehendak Tuhan Allah. Maka dengarkanlah dan lakukanlah firman Tuhan ini. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Kidung Jemaat 445. Amin.
jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita siapkan hati hidup kita menerima firman-Nya. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di surga kekal dan mulia, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu yang engkau nyatakan kepada kami umatmu. Kekuatan darimu telah memampukan kami umatmu menjalani hidup ini dalam berbagai pengalaman yang terjadi. Bahkan di dalam penderitaan sekalipun oleh ancaman hidup di dunia ini, Tuhan tetap setia memberi kami kekuatan dan anugerah keselamatan. Firman-Mu telah menjadi pelita dan terang bagi kami dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Maka saat ini pun firman-Mu akan kami beritakan, akan kami dengar, renungkan. Karena itu kami memohon, utuslah Roh-Mu mengurapi kami, sehingga kami mengerti dan memahami kehendak-Mu dan beroleh kekuatan melakukannya dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang menderita bagi keselamatan kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di minggu sengsara yang kedua saat ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Jemaat Tuhan, di minggu sengsara yang kedua ini bahkan sampai 7 minggu dalam rangkaian kalender gereja kita, tema sentral yang akan menjadi perenungan kita adalah bagaimana penderitaan, pengorbanan, bahkan kematian Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam menjalani hidup di dunia ini dalam kebenaran. Temanya penderitaan. Saudara-saudara, berbicara tentang penderitaan,
Ini bukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang mengasihkan, bukan hal yang menggiurkan. Karena berbicara tentang penderitaan sesungguhnya, pembicaraan ini akan membawa orang harus berada dalam suatu kondisi hidup di mana setiap orang itu mengalami, merasakan apa yang dibicarakan. Saudara-saudara, kalau penderitaan menjadi hal dan pengalaman yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, itu adalah kenyataan yang harus diterima. Dengan kata lain, saudara-saudara, mau dikatakan tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang terbebas dari apa yang disebut dengan penderitaan. Tapi persoalannya kemudian kita akan merenungkan apa yang dimaksud penderitaan. Kemudian apakah penderitaan itu semua sama? Kenapa kemudian ada penderitaan yang akan mengantar orang pada kebahagiaan, tapi sebaliknya ada penderitaan yang akan mengantar orang pada kebinasaan? Yang mana yang sedang dan akan kita renungkan dalam hidup ini? Saudara-saudara, penderitaan itu tidak semua sama. Tidak boleh seorang yang menderita serta-merta kita bilang, oh sama penderitaanmu, sana juga menderita, sana juga menderita. Tidak. Kenapa demikian? Karena latar belakang atau peristiwa atau alasan yang mengantar orang berada pada posisi sebagai orang yang menderita itu sangat menentukan penderitaannya itu penderitaan apa. Saudara-saudara, ada satu kalimat yang disampaikan dalam bacaan kita. Dalam suratnya ini Petrus katakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini pertanyaan ini seakan-akan menantang kita mau katakan bahwa kalau kita berbuat baik, maka tidak akan ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi kenyataannya tidak demikian, saudara-saudara. Sehingga dalam ayat 14 ada kata tetapi sekalipun dan seterusnya. Mau mengatakan benar, air susu sering dibalas dengan air tuba. Pepatah itu lahir dari kejadian, dari kenyataan hidup. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, berkat dibalas dengan kutuk, penghiburan dibalas dengan caci maki, dan seterusnya. Itu kenyataan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi dikatakan tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang terbebas dari penderitaan. Itu mau menegaskan bahwa penderitaan itu perlu dimaknai dengan benar supaya kita kemudian berada pada penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Apakah Tuhan menghendaki kita menderita? Apakah memang penderitaan disiapkan oleh Tuhan untuk kita? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merancang kita, Tuhan tidak pernah membawa kita, Tuhan tidak pernah menghukum kita supaya kita menderita selamanya. Tetapi yang mau dikatakan bahwa Tuhan juga memakai pengalaman hidup penderitaan untuk memproses orang menjadi murni di dalam iman dan menjadi berkualitas di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Ini dikatakan Petrus dalam suratnya ini. Mau mengatakan bahwa ada dua hakikat penderitaan. Ada orang menderita karena perbuatannya yang jahat. Tapi ada orang yang menderita karena dia berbuat baik. Dan inilah kemudian opsi ini, pilihan ini kemudian ditawarkan kepada kita dalam hidup ini. Untuk kita hadapi, kita terima. Yang mana? Dan bukan suatu hal yang sulit untuk kita lihat. Di sekitar kita barangkali kita tanpa mau menyebut diri kita menghakimi, kita dapat melihat, oh dia menderita kenapa? Ada orang yang kemudian tidak bisa bebas, tidak bisa leluasa karena apa? Dia harus menjalani hukuman karena apa? Perbuatan jahat yang dilakukannya. Ada orang kemudian melarat dan menderita karena apa? Kemalasan yang terus mewarnai hidupnya. Ada orang kemudian mengalami hidup yang sengsara karena tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena keteledorannya dalam hidup, ketidakhati-hatiannya menjalani kehidupan ini. Apakah kita mau katakan Tuhan membuat saya menderita padahal kita yang malas?
Apakah kita harus katakan Tuhan membuat saya menderita, Tuhan membiarkan saya cilaka padahal kita tidak hati-hati? Saudara-saudara, kita perlu cermat untuk memahami dan memaknai penderitaan. Bahwa penderitaan, memang ada penderitaan yang benar, yaitu penderitaan karena kita berbuat baik, berbuat kebenaran. Karena kita ada di dalam dunia, tidak selamanya yang baik yang saudara lakukan akan dibalas baik oleh orang yang menerimanya. Itu bisa terjadi sebaliknya. Niat baik kita dipahami sebagai niat yang jahat. Perbuatan baik kita dipahami selalu ada udang di balik batu, begitu ada di pikiran orang. Saudara-saudara, tema tentang penderitaan atau kesengsaraan yang dialami Kristus. Ini menjadi tema berita firman Tuhan selama kita berada di minggu-minggu sengsara ini. Dengan maksud dan tujuan agar kita memahami dengan benar penderitaan yang dikehendaki Allah. Dan itulah yang mesti kita alami sebagai orang yang percaya yang masih hidup di dunia ini. Supaya saudara-saudara jangan sekali-sekali kita merasa bangga ketika kita ada dalam posisi penderita. Kita menderita, kita sedang dibawa hanyut dalam suasana yang sengsara. Kemudian syukur kepada Tuhan, Tuhan memberi saya penderitaan. Saudara-saudara, tidak demikian. Kita perlu merenungkan dan mengintrospeksi diri kita. Apakah penderitaan yang terjadi atas hidup kita dan yang kita alami itu karena kita berbuat baik? Ataukah karena kegagalan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesaksiannya Petrus menjelaskan bahwa seharusnya orang yang berbuat baik tidak akan dijahati. Ini harusnya hukumnya. Kalau orang berbuat baik harusnya tidak akan dijahati oleh orang lain. Tetapi persoalan kita seringkali ada di kehidupan yang tidak diwarnai oleh orang-orang baik. Saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berbuat baik sekalipun dapat mengalami penderitaan karena mengalami perbuatan jahat dari orang lain. Dalam situasi seperti ini, Petrus katakan, berbahagialah. Jika saudara menderita karena kebenaran, berbahagialah. Tapi saudara-saudara, ini bukan surga telinga yang hanya mau meninabobokan kita supaya kemudian kita tidak mau beranjak dari posisi sebagai orang yang menderita dan menegakkan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kebenaran, setiap perbuatan baik mau ditegaskan kepada kita, itu akan mengandung konsekuensi. Tidak mungkin tidak. Saudara-saudara, kalau orang berbuat baik, nah ini intinya sebenarnya kehidupan yang normal itu dikehendaki Tuhan adalah orang berbuat baik tidak mungkin dijahati oleh orang lain, tetapi kalaupun dia menderita karena perbuatan itu, disinilah dia akan dibawa oleh Tuhan pada posisi berbahagia. Berbahagialah kamu jika kamu menderita karena kebenaran. Berbahagialah kamu jika kamu menderita karena kebaikan. Itulah yang dilakukan dan diteladankan oleh Yesus dalam kehidupannya. Penderitaan Yesus Kristus yang terjadi dan dialami, itu menjadi penderitaan yang benar, yang dikehendaki Allah, yang dirancang Allah, yang dimana Allah berdaulat di dalamnya. Penderitaan Yesus Kristus bukan karena perbuatan Yesus. Yesus tidak pernah berbuat jahat. Dia selalu melakukan kebaikan. Mari kita renungkan sekilas bagaimana Yesus harus menghadapi tindakan jahat ketika dia berbuat baik. Apa yang terjadi ketika Yesus memanggil Yakobus, memanggil Sakeus? Sakeus turun, aku mau makan di rumahmu. Apa yang terjadi? Yesus punya tujuan yang baik, merangkul mereka yang dijauhkan. Merangkul mereka supaya mereka bertobat. Dan apa yang terjadi? Yesus malah dibenci. Bagaimana dengan ketika Yesus harus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta? Bukankah itu perbuatan baik? Tetapi apa? Di mata orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat apa? Yesus telah menyentuh kenajisan dan Yesus najis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mengalami penderitaan yang benar. Dan akhir dari semua penderitaan Yesus itu adalah kemenangan. Dia menderita, berkorban, disalib, mati dan dikuburkan dan dia bangkit. Dan inilah kemudian
yang kita mau renungkan di minggu-minggu sengsara ini. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini sebenarnya mau bilang begini. Selalulah berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, kecil kemungkinan kita akan menderita karena perbuatan itu dari sesama kita. Tetapi kalaupun kita harus menderita karena kebenaran, di situ kita akan berada pada posisi berbahagia. Saudara-saudara, menderita yang dimaksud menderita karena kebenaran, menderita karena kebaikan, bukan karena keteledoran kita, bukan karena kemalasan kita, bukan karena ketidakhati-hatian kita, bukan karena kebencian kita dan amarah kita. Ini semata-mata karena berbuat baik dan melakukan kebenaran, kita menderita, dan itulah penderitaan yang dikehendaki Allah. Maka kalau tadi pertanyaannya, apakah Tuhan menghendaki kita menderita? Iya, kalau itu penderitaan dalam kebenaran dan perbuatan baik. Artinya bahwa perbuatan baik dan kebenaran, walaupun harus beresiko pada penderitaan, itu hanya semacam interval waktu yang mengantar kita pada kebahagiaan. Bahwa ujung dari perbuatan baik, ujung dari perbuatan kebenaran bukan penderitaan, tetapi kemenangan sebagaimana yang telah disaksikan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika saudara hari ini merasa saudara menderita, jangan dulu bersyukur, jangan dulu bersorak-sorai dalam hati bergembira. Tanya dulu kenapa saudara menderita. Introspeksi dulu diri kita, kenapa kita menderita. Apakah kita menderita karena kita selalu memikirkan kejahatan orang lain? Bukan orang lain yang membuat kita menderita ketika itu terjadi. Kita sendirilah yang menderita karena pikiran kita yang selalu mengingat kejahatan orang lain. Apakah saudara menderita dalam kehidupan sekarang, kemudian melihat status hidup kita? Kita tidak punya apa-apa dan kita tidak punya masa depan, tidak punya sesuatu yang bisa mewarnai perjalanan hidup kita. Mari teliti hidup. Apakah Tuhan yang membuatnya atau memangkah kita kemudian gagal memanage kehidupan ini, menata kehidupan ini? Apakah kita hidup boros? Apakah kita hidup malas? Saudara-saudara, hati-hati kalau kita berbicara penderitaan. Jangan dulu merasa bangga. Saya menderita di dalam dan oleh Kristus. Itu adalah penderitaan yang benar. Tetapi apakah itu benar terjadi dalam hidup kita? Karena itu, mari jangan ragu, jangan takut. Kalaupun kita harus menderita karena berbuat baik dan karena kebenaran, ingatlah ada upahnya di sana, yaitu kebahagiaan. Dan karena itulah Yesus mau menderita, mati, bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Dia memberi kesaksian, berita sukacita kepada roh-roh di dunia alam mati. Kenapa? Karena Yesus mau menjadi pemenang dan Yesus kemudian ditinggikan, diberi semua nama dari segala nama, dan dia bangkit dan hidup kekal. Saudara-saudara, di minggu sengsara yang kedua ini, mari dengan tegas kepada kita dikatakan, teruslah berbuat baik, lakukanlah kebenaran, jangan ragu menderita, karena sesungguhnya penderitaan yang demikian dikehendaki Allah dan menghantar kita pada kebahagiaan. Selamat merenungkan penderitaan hidup di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan, kita lakukan pujian. Semua yang letih lesu, Kidung Jemaat 358. Tuhan
Marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Jemaat Tuhan, mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, seakekat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita atas berkat-berkat-Nya, atas kasih karunia-Nya melalui penderitaan dan pengorbanan Kristus. Firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, Kidung Jemaat 439. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu yang besar telah Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu, sehingga kami beroleh keselamatan dan diberkati. Kami telah menemukan dan menikmati berkat-Mu. Kini kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terima dan sempurnakanlah persembahan kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, Kidung Jemaat 393.
silakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam iman dan hati yang satu kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di minggu sengsara yang kedua ini kami memuji-muji nama-Mu, kebesaran-Mu dan memuliakan-Mu. Dan firman-Mu telah menjadi bagian kami. Kami sungguh bersyukur firman-Mu tetap menjadi suluh dan terang bagi kaki dan langkah kami. Sebagaimana kami menjalani hidup ini, hari-hari yang silam boleh kami lewati dalam berbagai peristiwa termasuk penderitaan hidup di dalamnya. Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan lagi menikmati hadirat-Mu. Ya Bapa, firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan, bolehlah itu kami lakukan di hidup ini karena kekuatan dari-Mu, dan kami akan hidup berdasarkan firman-Mu oleh Roh Kudus yang terus menaungi kami, membimbing kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Keselamatan hidup kekal menjadi bagian kami sebagai janji-Mu yang menjadi pegangan hidup kami menjalani hidup ini. Ketika kami harus berhadapan dengan berbagai keluh kesah di hidup ini, berjumpa dengan berbagai peristiwa bahkan penderitaan menghampiri kami dalam berbagai bentuk. Tuhan, kami seringkali gagal. Kami menderita karena perbuatan kami sendiri yang tidak berkenan di hadapan-Mu, bahkan karena ketidaksanggupan kami memakai dan menggunakan semua hikmat-Mu. Kami menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang mengandalkan diri sendiri dan kekuatan sendiri. Kami yang melalaikan hikmat dan kasih karunia-Mu. Tuhan Allah, mampukan kami supaya kami kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kami boleh menderita karena berbuat baik karena kebenaran supaya kami tiba pada kebahagiaan. Itulah yang kami rindukan dan firman-Mu mengajarkan itu kepada kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni jemaat-Mu. Jika kami merasa bangga dalam keluh kesah dalam penderitaan kami, padahal penderitaan itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Antarlah kami pada pemahaman dan pemaknaan hidup yang benar, supaya kami, jika pun menderita, kami menderita karena perbuatan baik dan kebenaran, dan itu Tuhan kehendaki. Mari Tuhan, mampukan kami untuk memegang teguh firman-Mu karena keteladanan itu telah dinyatakan di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu akan dimampukan menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi diri, orang-orang yang senantiasa menyesali segala tindakan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi persekutuan yang menggantungkan hidup sungguh hanya di dalam tangan Tuhan. Maka berkati kami, para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus pelka, BP, panitia pembangunan, bahkan seluruh perangkat pelayanan, agar kami menjadi orang-orang yang bangga menderita karena berbuat baik dan benar. Kami menjadi orang-orang yang menderita di dalam kehendak Allah. Kami menjadi orang-orang yang akan berbahagia. Tolong ya Tuhan Allah, setiap peristiwa hidup kiranya kami mampu hadapi di dalam kebenaran-Mu. Berkati rencana pelayanan kami, demikian pula dalam rangka persiapan sidi-sidi jemaat. Tuhan akan tolong kami memberi hikmat dan kekuatan. Jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, dari anak balita sampai orang tua lanjut usia, Tuhan lawat. Tuhan beri kekuatan iman. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya. Berkati pemuda-pemudi-Mu dalam meraih impian dan cita-citanya. Berkati orang-orang tua, Engkau beri penghiburan ya Tuhan Allah. Dan setiap rumah tangga Engkau pulihkan, supaya semua hidup dalam damai-Mu. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan. Seluruh rencana perjalanan hidup kami, masa depan kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati Tuhan orang-orang yang sedang dalam pergumulan hari ini. Mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan lawat. Yang dalam masa pemulihan di rumah masing-masing, Tuhan juga hadir. Engkau yang memulihkan supaya kesempurnaan hidup terjadi. Demikian juga jemaat-Mu di masa tua
Tuhan hiburkan. Ya Bapa, sungguh banyak yang kami mau minta kepadamu, tapi sungguh kami percaya hidup kami ada dalam kendali tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi atas kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita dipersilakan duduk dan masuk dalam saat teduh. Dalam hati masing-masing mari kita sampaikan doa kita menutup semua rangkaian ibadah kita. Demikianlah ibadah kita di Minggu Sengsara yang kedua ini. Saudara-saudara, mari terus hidup berbuat baik dalam kebenaran, karena kebahagiaan menanti kita walaupun harus menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.